Sungguh sangat mengejutkan pengakuan dari alumni UGM, teman seangkatan Jokowi, akan tetapi beda fakultas. Akan tetapi, kenapa Bapak ini tahu segalanya tentang pendidikan Jokowi? Ijazahnya itu palsu ya. Nah, ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM. Tahun berapa, Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Iya. Satu angkatan? Ya, kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Ya. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat, 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. 85. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Tentunya hal ini sangat menghebohkan dan yang lebih mengherankan lagi, kenapa teman seangkatan Jokowi ini justru lebih muda daripada Jokowi? Kita bisa melihat bagaimana penampakan wajah-wajah alumni UGM yang mengaku teman seangkatan Jokowi ini. Mana mungkin usianya sama, akan tetapi raut wajah sungguh sangat berbeda. Justru Jokowi lah yang lebih tua daripada teman seangkatan ini. Masalah ijazah khususnya ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Teman-teman semuanya, saya menambahkan beberapa hal yang tadi belum disampaikan, bahwa pada saat wisuda itu bulan November 1985, saya kebetulan membawa fotografer sendiri dengan kamera saya sendiri. Hasilnya ini. Jadi foto-foto yang beredar itu, yang sebagian adalah foto-foto hasil dari kamera saya. Lalu, bagaimana dengan penampakan skripsi-skripsi di Fakultas Kehutanan ini? Skripsi ini adalah skripsi teman seangkatan kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan. Sebenarnya bagaimana penampakan skripsi di Fakultas Kehutanan teman seangkatan Jokowi? Hal ini sungguh menghebohkan dan kita semua pasti terheran-heran setelah melihat pernyataan-pernyataan ini. Di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik ya, mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning gitu. Jadi, ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan ya Pak ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus begitu. Pak, saya ada satu pertanyaan. Biasanya kalau skripsi itu ada mencantumkan jurusan Pak, sekaligus selain fakultas. Ya. Nah itu juga yang ramai juga di media sosial kan Pak? Ya. Ada penjelasannya nggak Pak? Baik. Pada tahun-tahun Pak Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, untuk jurusan kita belum ada, tapi yang lebih tepat adalah minat. Waktu itu sangat tergantung pada minat beliau pada saat skripsi itu dia mengambil apa, ya, sehingga sering dikategorikan setelah ngambil minat kemudian melakukan penelitian dia mengarah ke minat apa, sehingga disebut misalkan teman-teman beliau seperti Pak Gentur ini mengambil minat teknologi, kemudian yang lain mengambil minat konservasi, kemudian terus silvikultur dan juga manajemen hutan dulu, apa ya namanya? Nah, ini dalam hal ini Pak Jokowi karena mengambil judul studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta, ini lebih banyak mengarah ke teknologi begitu, sehingga dikatakan bahwa Pak Jokowi mengambil minat teknologi. Dan pada saat itu memang tidak dicantumkan di skripsi ya? Untuk saat itu belum. Tapi setelah itu memang ada penjurusan, sehingga kita kenal ada 4 jurusan di Fakultas Kehutanan, diantaranya adalah manajemen hutan, kemudian silvikultur, kemudian teknologi hasil hutan, dan yang terakhir itu adalah konservasi sumber daya hutan. Tahun berapa Pak itu mulai ada penjurusan seperti itu Pak? Nah, ini saya yang ada informasi, barangkali saya lupa, nanti saya cek. Oh iya, nanti jauh setelah zamannya Pak Jokowi. Jauh setelah jauh. Nanti saya cek, saya lupa. Oke, berarti intinya ini sudah cukup menjelaskan ya Pak, keabsahan dari ijazah Pak Jokowi. Betul. Terutama pada jenjang akademis kuliah ya Pak ya? Iya.
Kalau boleh sekalian menjawab beberapa keraguan di luar sana, ini kan banyak dikonfuskan atau dibingungkan dengan ijazah Pak Hari Mulyono, ya. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Hari Mulyono juga punya dokumen tersendiri beliau. Dokumennya juga asli semuanya. Pak Hari Mulyono ini siapa, Pak? Teman satu angkatan. Teman satu angkatan beliau, teman satu angkatan. Diisukan Pak Jokowi Memakai nama Pak Hari Mulyono itu ya? Ya, Pak Jokowi memakai nilai-nilainya Pak Hari Mulyono. Padahal ini Pak Hari Mulyono, misalkan di ijazah SMA, beliau itu dari SMA Negeri, saya lupa, nggak kelihatan. Yogyakarta ya, dia di saya nggak bawa kecamatan. Oh, ini SMA Negeri Surakarta, SMA Negeri 1 Surakarta. Bukan, Ini SMA Negeri 1, SMA Negeri 1 Surakarta, Pak Hari Mulyono. Kemudian Pak Jokowi itu adalah SMPP 40 ya, 40 atau SMA Negeri 6 Surakarta. Sudah berbeda, Jadi tidak mungkin ya, Pak ya, maksudnya gitu ya? Tidak mungkin. Jadi Pak Hari Mulyono punya ijazah, punya nilai tersendiri. Pak Jokowi punya ijazah, punya nilai tersendiri. Catatannya pun juga berbeda. Kebetulan beliau memang diwisuda pada saat yang sama. Iya. Beda angkatan berarti, Pak ya? Satu angkatan. Iya. Tapi ini dua pribadi yang Dua pribadi yang, ya. Memang ada-ada aja ya, Pak, isu-isu. Iya. 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 Ada nomor ijazahnya masing-masing. Kalau satu angkatan itu kan berarti wisudanya sama. Wisudanya sama, Iya. betul. Ada yang seperti saya karena budunya ya setelah Pak Jokowi baru saya wisuda. Ada yang 6 tahun, sama ada yang 7 tahun. Iya. tergantung juga lama penelitiannya. Iya. Ada yang penelitiannya panjang, ada Ada yang yang pendek. pendek. Iya. Oke, sahabat Kompas.com, itu tadi klarifikasi dan penjelasan dari pihak Dekan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan tentang keabsahan ijazah Pak Joko Widodo pada saat jenjang masa kuliah. Juga didukung oleh keterangan dari teman-teman seangkatan semasa kuliah. Setelah muncul tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi, teman-teman kuliah seangkatan Jokowi pun muncul memberikan sebuah klarifikasi. Lalu apa tujuan mereka? Mereka berkumpul bersama, reunian, sehingga meyakinkan masyarakat bahwa Jokowi adalah alumni UGM dan Jokowi adalah teman kuliah seangkatan mereka. Tentunya ini menjadi pertanyaan kita semua. Lalu, apakah alumni ini adalah utusan Jokowi atau ini sengaja dirancang untuk merekayasa agar masyarakat percaya bahwa ijazah Jokowi memang asli, atau Jokowi biar diyakini masyarakat, dipercaya masyarakat bahwa Jokowi adalah alumnus UGM asli. Ini Pak Pronojiwo dan ini Saminuddin Baroritao. Ini saya rasa ini sudah cukup ya, sudah clear permasalahan ini. Jangan lagi ada permasalahan masalah ijazah, khususnya ijazah ke-1 dan putaran universitas. Saya hanya memberikan sedikit wisuda ini, dan saya juga berharap bahwa dengan adanya event seperti ini berarti sudah clear, masalah ijazah sudah tidak lagi dipersoalkan, karena kami benar-benar adalah satu angkatan dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau masuk tahun 1980 bersama dengan kami, dan di wisuda juga bareng dengan kami tahun 1985. Dan wisuda di UGM ini tidak satu kali wisuda, jadi tergantung dia melaksanakan seluruh kewajiban sebagai mahasiswa sampai dengan pendadaran selesai. Setelah itu baru di wisuda. Ada yang mungkin belum melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa, itu di wisuda setelah itu. Jadi ada yang tahun 1985, ada yang tahun 1985. Jangan dipermasalahkan masalah itu. Ya, kami tegaskan sekali lagi bahwa saya adalah saksi hidup, dan saya sebagai teman dari Insinyur Joko Widodo 1985 dan satu kampus dengan beliau. Saya rasa itu statement. Saya perkenalkan, ini Bu Evi, Nani yang ada di situ di kamar itu, sama sebaiknya kita dekat situ sih sebenarnya. Iya Pak. Sebaiknya kita dekat situ ya. Jadi ini saya nomor 1 ini Bu Evi,
Pak Maneng, ini saya, ini Pak Pronojiwo, dan ini Saminuddin Balorita. Ini dia. Ini. Saya rasa ini sudah cukup ya, sudah clear permasalahan ini. Jangan lagi ada permasalahan masalah ijazah, khususnya ijazah S1 Fakultas Pusana Universitas Gadjah Mada. Teman-teman semuanya, saya menambahkan beberapa hal yang tadi belum disampaikan bahwa pada saat wisuda itu bulan November 1985, saya kebetulan membawa fotografer sendiri dengan kamera saya sendiri. Hasilnya ini. Jadi foto-foto yang beredar itu, yang sebagian adalah foto-foto hasil dari kamera saya dan fotografer saya. Ini ada buktinya. Ini masih dokumen saya yang asli pada saat pelepasan wisudawan di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi ini otentik dari pertama dicetak foto ini setelah wisuda. Jadi tidak ada keraguan tentang foto-foto yang ditampilkan itu, karena di dalam foto itu selain ada saya, kameranya adalah punya saya, dan fotografernya adalah fotografer yang saya bawa. Itu saya kira. Nama saya Saminuddin Beto, biasa dipanggil Tou. Teman-teman memanggil Tou. Demikian. Yang membawa ijazah. Semuanya yang bawa, semua yang bawa. Oke, kita foto ya, senyum semuanya. Kita semua sebenarnya sudah bosan dengan sajian atau isu kasus ijazah palsu. Negara Indonesia adalah negara yang sangat besar, sebesar ini. Penegak hukumnya yang sangat luar biasa, kredibilitasnya yang sangat luar biasa juga, yang tidak pernah diragukan kualitasnya. Akan tetapi, kenapa negara yang sebesar ini justru menjadi sorotan mata dunia, bahkan menjadi sorotan internasional? Saat ini kita semua tahu bahwa hanya urusan selembar ijazah pun tidak akan ada selesai-selesainya. Bahkan timbul pernyataan-pernyataan baru dan timbul polemik-polemik baru yang ada di media sosial. Bahkan hal ini sebenarnya membuat gaduh. Lalu siapakah sebenarnya yang membuat gaduh di negeri ini? Hingga berita-berita lain yang tentunya sangat penting sekalipun tertimbun dan selalu terabaikan karena ada isu ijazah palsu ini. Penegak hukum yang sangat luar biasa kualitasnya, dan kita akui penegak hukum di Indonesia ini ada di beberapa institusi dan ada beberapa lembaga yang tentunya kita tidak pernah meragukan kredibilitas dan kualitas penegak hukum kita. Akan tetapi kita semua sangat menyayangkan hanya mengurus satu lembar ijazah pun tidak ada selesai-selesainya. Lalu bagaimana dengan penegak hukum kita yang tidak ada ketegasan? Dengan kasus lembar ijazah ini pun menjadi hal yang sangat rumit, dan tentunya kita semua seperti diadu domba dengan adanya isu ijazah ini. Masyarakat selalu dihadap-hadapkan dengan adanya isu ijazah palsu ini. Perdebatan terjadi di mana-mana, di berbagai media, bahkan di berbagai media mainstream. Tentunya kita semua bertanya-tanya, ada apa dengan semua ini? Apakah ini ada kekuatan besar sehingga seseorang yang dituduh ijazahnya palsu, bahkan seseorang tersebut adalah mantan pejabat publik, yaitu mantan pejabat nomor 1 di negeri ini, yaitu mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Akan tetapi tidak mau dan tidak pernah menunjukkan ijazahnya, padahal masyarakat yang tentunya punya wewenang dan punya hak untuk melihat ijazah yang dimiliki oleh mantan pejabat
publik nomor 1 di Indonesia ini asli atau palsu. Akan tetapi seakan-akan kita semua diombang-ambingkan dengan keadaan ini. Bahkan kita semua tidak ada hak untuk melihat dan mengetahui dokumen yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik ini asli atau palsu. Seakan-akan hal ini dipelihara agar masyarakat Indonesia penasaran dan semakin terpecah belah dihadap-hadapkan dengan pro dan kontra. Tentunya ini bukan hal yang baik. Ini adalah presiden yang sangat buruk sekali buat kita semua untuk kedepannya. Dan kita semua sebenarnya ingin menyudahi kasus ini atau permasalahan ini agar nanti di negeri kita ini tidak ada cerita presiden berijazah palsu.